wabarakatuh, dan salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Mei Anggraini Sulistianingrum, calon guru penggerak Angkatan 11 Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi yang akan saya bahas adalah mulai dari modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, 1.3 Visi Guru Penggerak, dan modul 1.4 Budaya Positif yang mana untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pada Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mencapai keselamatan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Lalu yang kedua, pendidikan menghamba pada murid, di mana pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan anak masing-masing. Dan yang ketiga, guru ibarat adalah petani. Sekolah ibarat lahan atau tanah dan murid diibaratkan sebagai benih. Petani hanya dapat menumbuhkan benih dengan merawatnya dengan baik. Lalu tujuan pendidikan nasional berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Untuk mewujudkan visi ini, penting bagi guru untuk memiliki nilai dan peran sebagai berikut. Nilai guru penggerak, mandiri, kreatif, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Dan peran sebagai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menggerakkan komunitas praktisi. Pada modul 1.3 yaitu visi guru penggerak, dalam mewujudkan suatu perubahan diperlukan visi dan langkah-langkah yang tepat dalam mencapainya. Visi dapat terwujud jika adanya kerjasama atau kolaborasi dengan semua pihak warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan alur bagja. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar dapat menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada siswa. Pada modul 1.4 Budaya Positif, kesimpulannya adalah peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah budaya positif dapat terwujud dengan menerapkan konsep-konsep inti sebagai berikut. Yang pertama, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Dalam budaya positif, berdasarkan penerapan tahapan bagja akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal sebagai budaya positif. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti luhur sehingga terwujudnya profil pelajar Pancasila. Budaya positif yang dilakukan butuh peran guru dan kolaborasi semua pihak untuk tercapainya visi sekolah dengan maksimal. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid lebih mandiri dan bertanggung jawab. Refleksi pertanyaan. Pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif. Yang pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep yang telah Anda pelajari di modul ini? Disiplin positif merupakan pendekatan pendidikan anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama untuk terciptanya lingkungan yang positif. Posisi kontrol guru adalah sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer, di mana posisi sebagai manajer adalah posisi yang terbaik di antara kelimanya. Kebutuhan dasar manusia bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Dan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas,
Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan ketiga, menanyakan keyakinan. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saya menyadari bahwa penghargaan ternyata dapat memiliki dampak negatif bagi siswa. Adapun dampak negatifnya adalah bisa merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas. Penghargaan juga dapat bersifat menghukum. Setelah mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah harus melibatkan siswa dalam perencanaan sehingga pelaksanaan budaya positif dengan harapan mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman, aman, positif berdasarkan keyakinan kelas atau sekolah yang diyakini bersama. Perubahan lainnya adalah posisi kontrol yang selama ini saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah ternyata kurang tepat dalam mewujudkan budaya positif. Sehingga saya melakukan perubahan yaitu menjadi posisi kontrol sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan. Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep modul 1.4 budaya positif adalah saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah dan mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai contoh, saya menerapkan segitiga restitusi saat menangani siswa yang sering terlambat akibat bermain game online hingga larut malam. Di sini saya menerapkan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas, yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perasaan saya ketika mengalami hal tersebut adalah merasa lebih termotivasi untuk dapat mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dan menerapkan segitiga restitusi dalam menangani setiap permasalahan. Karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru akan memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, sehingga terbentuklah motivasi intrinsik dari dalam diri siswa. Saya juga merasa termotivasi untuk menyusun strategi untuk mensosialisasikan konsep budaya positif kepada rekan sejawat, agar kami dapat berkolaborasi melakukan perubahan budaya positif di kelas maupun sekolah. Hal yang sudah baik adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melakukan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Sedangkan hal yang perlu diperbaiki adalah posisi guru yang harusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah, sehingga selalu membuat saya merasa bersalah karena selalu memberikan hukuman saat siswa berbuat kesalahan atau melakukan suatu kesalahan. Namun, setelah mempelajari modul 1.4, saya mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Perasaan saya pun menjadi lebih tenang dan bangga karena dapat berdiskusi langsung dengan siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya sendiri dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta motivasi intrinsik dari siswa. Sebelumnya saya pernah secara tidak sadar menggunakan konsep segitiga restitusi, namun tahapan restitusinya tidak utuh. Tahapan yang pernah saya lakukan adalah validasi tindakan yang salah, yaitu dengan menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Terkadang saya pun tidak menstabilkan identitas dan belum sampai pada tahap menanyakan keyakinan. Karena sebelumnya saya cenderung meminta siswa melakukan perbaikan atau kesalahannya berdasarkan cara saya, bukan pendapat atau cara siswa sendiri. Hal yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kolaborasi atau kerjasama yang baik oleh semua warga sekolah, stakeholder, dan orang tua siswa. Budaya positif ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau dimanapun mereka berada. Sekian pemaparan koneksi antar materi dari saya. Terima kasih dan salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.